Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanesta Saktiaksa Soekarno Putra, bisa dipanggil Vanes dengan NIM G0025109 dari kelompok A6. Di sini saya ingin menjelaskan yaitu mengenai vertebrae atau tulang belakang. Nah, dari skenario soal yang pertama, Tok Dalang berumur 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Nah, jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi os tulang, ligamen, ligamentum, artikulasio sendi. Nah, kemudian di sini saya ingin menjelaskan tulang belakang. Tulang belakang sendiri itu dibagi menjadi 5, teman-teman. Tulang belakang itu dibagi menjadi 5. Yang paling atas itu dinamakan cervicalis. Totalnya itu ada 7. Kemudian yang kedua itu ada torakal. Torakalis itu terbagi menjadi 12. Kemudian yang ketiga ada lumbal. Lumbal itu ada 5. Kemudian sacrum dan coccyx. Sacrum itu 5, coccyx itu 4. Nah, lanjut saja. Yang vertebra cervicalis pertama itu dinamain yaitu os atlas. Os atlas sendiri itu tidak memiliki processus spinosus dan corpus. Kemudian dia memiliki tuberculum anterius et posterius, kemudian arcus posterior posterior anterior. Lanjut, yang kedua itu ada os axis. Os axis ini dia memiliki processus odontoideus dan memiliki facies articularis atlantis dan memiliki ligamentum transversum atlantis. Next. Nah, di sini ada vertebra cervicalis ketiga sampai 7 dan 3 sampai 6 dan 7. Tentunya di sini ada dia itu memiliki processus transversus yang memiliki foramen transversarium, foramen vertebral besar atau segitiga, dan kemudian yang C7 ini memiliki processus spinosus paling menonjol dan processus transversarium paling besar, kemudian tapi foramennya itu kecil. Next ada vertebra yang kedua yaitu vertebra torakal. Vertebra torakal sendiri ini memiliki corpus, foramen vertebrale, facies dan processus articularis superior, memiliki pediculus, capitis transversalis, facies articularis. Kemudian, vertebra thoracalis itu terdiri dari 12 vertebra persendian dengan costae, fovea costalis processus transversi plus tuberculum, fovea costalis processus transversi plus tuberculum menjadi costae articulatio costovertebralis. Kemudian fovea costalis superior dan inferior plus caput dinamakan costae articulatio capitis costae. Kemudian fovea costalis di processus transversalis ini, transversus plus costae, yaitu articulatio costrotransversaria. Next ada vertebra sacrum. Vertebra sacrum sendiri itu memiliki yang namanya linea transversa, foramina sacralia, promotorium. Kemudian ini gabung dengan yang namanya vertebra coccyx sendiri. Vertebra coccyx ini
memiliki coccygeum, vertebra coccygia 1, vertebra coccygia 2, cornucoccygeum. Next, lanjut ke laporan yang kedua. Laporan kedua yaitu seorang anak bernama Dudung, umur 9 tahun, datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Nah, jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Nah, susunan dari plexus brachialis sendiri di sini ada. Nah, supraclavicular dan infraclavicular. Supra itu di atas, infra itu di bawah. Jadi yang supra dulu. Supra itu yang ini. Kemudian infra itu yang biru. Infra itu ada musculocutaneous, axillary, radial, dan median, kemudian ulnar. Yang musculocutaneous ini ke lateral, anterior, superior, C5 dan C5 plexus brachialis. Nah, di sini. Kemudian axillary dan radial ini ke posterior, lanjut posterior, middle C7. Kemudian medial root, ulnar itu ke ulna itu jalan kelingking, medial itu ke jempol. Next. Kemudian di sini tuh ada yang namanya nervus axillaris, nervus radialis, nervus pectoralis, nervus medianus, dan nervus ulnaris. Banyak banget sih nervusnya. Next saja. Laporan ketiga, Minho, 33 tahun, merupakan seorang atlet lari cepat sprint. Suatu hari ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regio femoralis meliputi os musculi innervasi. Yang pertama itu ada os femur atau tulang paha. Os femur sendiri ini memiliki caput osis femoris, trochanter mayor, kemudian kolomnya osis femoris juga. Nah, di sini ada yang paling penting yaitu ada linea pectinea dan tuberositas glutea dan linea asperia, labium mediale, labium lateral. Next. Nah, di sini ada regio femoralis anterior. Regio femoralis anterior itu terdiri dari Marco Liposus dan Marco iliacus dan Marco psoas mayor. Marco psoas ini namanya Marco iliacus, origonya itu fossa iliaca, insersionya itu trochanter minor femoris. Kemudian insersinya itu nervus femoralis. Kemudian untuk namanya musculus psoas mayor, musculus psoas mayor ini origonya itu processus transversus, corpus discus intervertebralis, insersionya nggak ada. Next. Nah, ini ada musculus quadriceps femoris, berarti kuadrat. Namanya ada musculus rectus femoralis, origonya caput lurus, siai caput refleksi, insersionya patella tuberculum tibiae. Kemudian ada musculus vastus medialis, ujung atas dan batang femur, septum fascia lateral dalam. Kemudian ada namanya itu musculus santorius. Nah, itu otot yang paling panjang pada tubuh kita. Origonya itu di sias, insersionya itu condylus medialis os tibiae, dan inervasinya itu di nervus femoralis. Kemudian ada musculus tensor fascia latae, ini di sias juga. Insersionya condylus lateralis os tibia melalui tractus iliotibialis. Inervasinya itu di nervus gluteus sub. Kemudian next regio femoris medial atau ke arah tengah tubuh. Ada musculus gracilis,
origonya itu ramus inferior, osis papis, ramus, osis ischi, dan regio femoralis medialnya itu dan insersionya itu fascias media pars, superior corpus, tibiae. Kemudian ramanya ada musculus adductor longus, musculus adductor brevis. Longus itu panjang, brevis itu pendek. Nah, origo yang panjang, corpus osis papis. Kemudian insersionya itu sama antara brevis dan longus, yaitu di fascias posterior femoris. Untuk origo yang adductor brevis ini ramus inferior osis papis. Next, regio femoris posterior atau belakang, yaitu ada bicep femoris dan semitendinosus dan semitendimbranosus. Kemudian ada caput longum, tuber ischiadicum dan tuberculum ischiadicum, dan caput brevisnya itu ada di linea aspera dan linea supra condylaris lateralis femoris. Kemudian untuk musculus semitendinosus dan musculus semimembranosus tuberculum ischiadicus juga. Nah, terima kasih atas penjelasan yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.